Oke, jumpa kembali dengan servis Jepara. Kita akan memberikan trik caranya penyebab kulkas 2 pintu yang bawah tidak dingin, atas dingin tapi tidak terlalu dingin. Ya, seperti ini terjadi over biasanya pada bagian evap. Terjadinya over evap kemungkinan bisa daripada sistem atau 5 sistem yang tidak berfungsi. Oke, seperti ini bisa dilihat untuk rekan-rekan. Sebelumnya harus kita bersihkan dulu untuk bagian evapnya. Kita dapat menggunakan air hangat seperti ini. Nanti kita akan mengecek. Untuk kulkas ini disebabkan karena pada heater bermasalah, pecah, jadi dia tidak bisa untuk memanaskan pada bagian sistem untuk bunga esnya. Oke, nanti kita jelaskan penyebab kulkas yang tidak mau dingin pada bagian bawah. Untuk pintu 2 ada 5 sistem kemungkinan yang tidak bekerja pada kulkas 2 pintu yang error. Nanti kita jelaskan untuk penjelasannya di bagian belakang. Oke, untuk heater ini terjadi pecah dan pada bagian evap terjadi over, dan pada bagian timer biasanya tidak akan bekerja. Timer akan mati, akan berhenti. Dan pada bagian pembuangan biasanya terjadi buntu karena dia tidak bekerja pada bagian heater, dan bunga es akan menutup pada bagian pembuangan air. Bisa dilihat seperti ini. Untuk air tidak akan keluar. Kita dapat mencairkan dulu dengan menggunakan air setengah panas atau hangat. Oke, kita akan membersihkan untuk bagian pembuangan karena tidak air pada bagian penampungan atas terlalu penuh dan dia akan lari ke depan. Rekan-rekan bisa menggunakan air hangat atau setengah panas. Oke, kita lanjut untuk videonya. Esir yang gitu. Es ini jadi es.
Oke, bisa diperhatikan pada bagian penampungan air di bagian evap seperti ini. Air tidak bisa keluar pada saluran airnya karena terjadi pembekuan pada bagian saluran air. Kita harus menguras dulu karena percuma kalau kita berikan air hangat, dia tidak akan mencair pada saluran air. Oke. Oke, setelah kita kuras pada penampungan yang ada airnya, kita berikan air hangat atau air panas seperti ini. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Ya, dia langsung keluar bersih sekali. Untuk salurannya kita gunakan air setengah panas, dan nanti kita akan mengganti untuk bagian header. Oke, setelah kita bersihkan dan kita ganti untuk headernya dan kita tutup seperti ini. Pada header kita berikan pengaman. Oke, nanti kita akan langsung mencoba. Sepertinya sudah oke karena permasalahannya pada header. Oke, kita jelaskan untuk penyebab kulkas tidak mau dingin disebabkan karena 5 kemungkinan pada sistem yang tidak bekerja. Oke, pertama kita dapat mengecek blower. Seandainya pada bagian kulkas tidak hidup atau kipasnya mati, biasanya pada bagian atas over dinginnya dan pada bagian bawah tidak terlalu dingin karena tidak ada sirkulasi untuk udara yang mendorong pada bagian bawah. Oke, seperti ini untuk blower untuk kulkas 2 pintu yang kita berikan tanda spidol yang berwarna hitam. Untuk rekan-rekan kalau mengalami kulkas yang tidak mau dingin bisa disebabkan juga karena blower. Bisa mengecek, mudah sekali untuk pengecekan blower. Dia tinggal melihat pada bagian kipas mau menyala atau tidak. Seandainya mati dapat kita ganti dengan yang baru. Oke, yang kedua. Oke, kita jelaskan untuk fuse. Di sini ada defrost dan fuse. Oke, kita jelaskan dulu untuk fuse. Untuk para pemula, ini ada 2. Yang ini fuse, dan yang bagian atas defrost. Biasanya dia ada yang terpisah, ada juga yang berjejer pada defrost. Oke, yang disebut fuse ini
Fungsinya untuk memprotek kalau terjadi pada bagian ruangan suhu tinggi melebihi 72 derajat, fuse akan putus. Dan pada bagian timer dia tidak akan berputar atau heater tidak akan bekerja, mesin tidak akan beristirahat, dan biasanya terjadi over. Bagian bawah tidak akan dingin, dan untuk bagian atas dingin tapi tidak sempurna. Oke, kita lanjutkan untuk yang ketiga, defrost. Oke, kita lanjutkan yang ketiga untuk defrost. Defrost dingin biasanya dia berjejer dengan fuse. Ya, untuk defrost yang disebut defrost dingin ini biasanya dia berjejer dengan fuse. Seandainya pada bagian defrost tidak bekerja, pada bagian heater juga tidak akan bekerja, tapi perbedaannya timer bekerja. Sedikit perbedaan dengan fuse. Kalau fuse pada timer tidak bekerja, tapi kalau defrost pada timer bekerja, tapi dia tidak akan berhenti berputar terus untuk timernya, dan tidak sempat mencairkan karena pada bagian heater tidak berfungsi dan terjadi over pada bagian atas. Dan tidak akan dingin bagian bawah. Oke, yang keempat yang disebut timer. Ini yang disebut timer untuk kulkas 2 pintu. Fungsinya sangat penting sekali, dia pengatur waktu. Timer ada 2 jenis, 1.3 dan 1.4. Sistemnya sebetulnya hampir sama untuk 1.3 dan 1.4. Dan untuk timer seandainya terjadi rusak atau putus pada sistem tidak akan bekerja, terjadi error. Untuk sistem semuanya tidak berguna karena dia tidak memberikan respon pada bagian sistem lainnya, dan terjadi over pada bagian bunga es bagian atas, dan terjadi pembekuan. Bisa kita ganti dengan yang baru untuk timer seandainya terjadi mati. Oke, yang kelima terakhir, heater. Oke, yang kelima ini heater yang barusan kita ganti. Oke, heater ada 3 jenis. Yang satu heater kaca, seperti ini. Heater kaca sering terjadi pecah pada bagian heater kaca yang tadi kita perbaiki. Dan yang ini untuk heater yang sangat bagus. Oke, untuk heater ini jarang terjadi putus, dan heater kaca sering terjadi putus
Dan yang ini heater untuk ruangan, biasanya terpasang di bagian bawah, di bawah heater kaca atau di bagian tempat solokan air pada bagian pembuangan air atau pencairan pada bagian bawah di bagian evarator. Dan ini juga untuk ruangan, 3 heater fungsinya hampir sama. Heater fungsinya untuk mencairkan pada bagian sistem, sangat penting sekali, dan dia tidak akan terjadi pembekuan pada bagian ruangan. Oke, seperti itu 5 kemungkinan pada bagian kulkas 2 pintu tidak dingin. Sangat mudah sekali untuk rekan-rekan dipahami. Oke, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan jangan lupa untuk share dan klik subscribe dan klik lonceng biar dapat mengikuti video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan menge-share video kami.